Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Doa dan harapan kami, Anda senantiasa sehat, kuat, berpengharapan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sungguh pun, apa keadaan sekalipun yang kita alami pada saat ini. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana memilih bersama kami pada kali ini. Renungan kita pada kali ini bertemakan mengapakah Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis. Mengapakah Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis? Ayub merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal. Ayub terkenal dengan ketekunannya di dalam ia setia kepada Tuhan di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik susah maupun senang. Inilah yang menjadikan Ayub begitu terkenal ya, di dalam cerita di dalam Alkitab dari dulu hingga ke saat ini. Bahkan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar, mempelajari mengapakah Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis. Mari kita mengenali Ayub. Siapakah Ayub ini? Ayub merupakan seorang yang sangat kaya. Digambarkan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sehingga ayat yang ketiga berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keldai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua yang di sebelah timur. Jadi Ayub merupakan orang yang sangat kaya dari sebelah timur. Satu gambaran kawasan yang sangat besar. Saudara, demikianlah terkenalnya diketahui kekayaan Ayub ini. Dan yang kedua, ya, siapakah Ayub ini? Ayub seorang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, di sana dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sana juga dikatakan bahwa ya, Ayub merupakan seorang yang sangat jujur dan takut akan Tuhan. Ia seorang yang saleh. Seterusnya, siapakah Ayub ini? Ayub merupakan seorang yang dipuji Tuhan, ya, mendapat kepujian dari Tuhan, yaitu di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, di mana di sana berkata demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub mendapat kepujian dari Tuhan di hadapan iblis. Ya. Dan juga Ayub merupakan seorang yang dicobai oleh iblis. Ya. Ayub merupakan seorang yang dicobai oleh iblis. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 1
ayat yang ke-12 berkata demikian, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya. Jadi sesuai tema kita, mengapakah Tuhan membiarkan iblis mencobai Ayub? Sebelum itu, saudara, ya mari kita lihat apakah cobaan-cobaan yang telah dilalui, yang telah dihadapi, yang telah ditimpakan kepada Ayub ini. Mari kita lihat ya, apakah pencobaan-pencobaan itu yang telah ditimpakan oleh iblis kepada Ayub. Kita lihat ya di dalam ayat yang ke-14 ya, mulai daripada yang 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keldai-keldai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Shebah menyerang dan merampas, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya. Maksudnya di sini bahwa lembu sapi ya dan keldainya dirampas oleh orang. Dalam ayat yang ke-16 berkata demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. Ada bencana alam, ya, petir didatangkan dan membakar habis, ya, menyambar. Di sini dikatakan menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya sekali. Demikianlah pencobaan yang dijatuhkan kepada Ayub. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di mana yang dirampas unta-unta, ya, unta-untanya dirampas dan pekerja penjaganya semua mati oleh pedang dan seterusnya. Ya, ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh memimpin orang-orang muda itu. Menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, anak-anaknya ditimpa bencana alam, ya, ribut yang bertiup begitu kuat sekali yang datang dari padang gurun, dan sehingga sebuah rumah yang menimpa anak-anaknya yang berada dalam sebuah pesta. Saudara, ya, apa yang jatuh, pencobaan yang jatuh kepada Ayub datang bertimpa-timpa. Ya, datang hampir bersamaan dalam masa yang sama selepas Ayub mendengar sebuah kabar buruk dan sebuah kabar buruk lagi. Ayub belum habis mencernakan kabar buruk yang satu, datang lagi sebuah kabar buruk yang baru yang menimpa Ayub. Jadi ini yang kita lihat yang menimpa Ayub. Ayub kehilangan harta benda, ya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Bukan 1, bukan 2. Tetapi dia kehilangan kesemua putra dan putrinya. Seterusnya, apakah yang ditimpakan kepada Ayub lagi? Apakah cobaan yang diberikan oleh iblis kepada Ayub? Ya. Sebab ia nampak Ayub masih punya respon yang begitu baik. Ya, merespon
terhadap cobaan yang dijatuhkan kepadanya itu, Ayub masih merespon dengan baik. Ya, dikatakan di sini bahwa Ayub berkata di sini, maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan yang seterusnya, ya, yang pencobaan yang seterusnya ditimpakan kepada Ayub oleh iblis, yaitu terdapat di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-8. Ayub pasal 2 ayat 7 sehingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi Ayub ditimpakan sejenis penyakit kulit, ya. Dikatakan di sini penyakit bara dari hujung kaki hingga ke hujung rambut, hingga ke kepalanya. Ayub mengalami penyakit kulit, ya, penyakit bara. Sehingga di sini dikatakan dalam ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apakah respon Ayub di sini? Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi pencobaan yang Ayub alami, ya, Ayub mengalami kerugian, kehilangan harta benda, anak-anak yang tersayang. Saudara, kita dapat bayangkan, ya, kita dapat bayangkan kalau kita sudah senang menikmati kekayaan dan kesenangan hidup, ya. Dan orang-orang yang bekerja dengan kita, yang sudah bertahun-tahun kerja dengan kita, kita pasti mengasihi mereka, ya. Dan kita juga bayangkan jikalau kita kehilangan seorang saja yang kita sayang, ya. Mungkin anakkah ataupun ahli keluarga yang kita sayang. Pasti itu sangat menyedihkan hati kita. Tapi apa yang dialami Ayub begitu luar biasa sekali. Ayub, ya, kesemua anaknya, putra dan putrinya, ditimpa bencana dan mati. Dan juga bukan itu saja, bahkan tubuh badan Ayub, ya, mengalami sakit. Jadi kita dapat bayangkan di sini betapa Ayub ditekan secara luar dan dalam, ya. Ayub begitu disakiti, ya, dari segi ekonomi, dari segi mental, perasaan, dan tubuh badannya sendiri, ya, disakiti oleh iblis. Bahkan juga orang-orang di sekitarnya tidak memberi sokongan kepada Ayub untuk menghadapi pencobaan, masalah yang ia hadapi pada waktu itu. Mengapakah Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub? Ada kawan-kawan Ayub yang datang mengunjungi dia, ya, mereka turut berduka cita apa yang dialami oleh Ayub. Namun mereka memberitahu Ayub, pasti Ayub melakukan sesuatu yang salah. Pasti Ayub sudah melakukan dosa, sehingga Tuhan menimpahkan bencana itu kepadanya. Namun Ayub tidak merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya, yang setimpal dengan apa yang ia alami pada saat itu. Ya. Dan bahkan ada seorang kawannya juga memberitahu bahwa mungkin Tuhan sedang ingin
menegur Ayub, ataupun mungkin Tuhan sedang ingin mempersiapkan Ayub kepada sesuatu perkara yang besar. Mungkin Tuhan ingin mendidik Ayub untuk menjadi lebih baik lagi, saudara. Namun di sini kita di saat Ayub mengalami tekanan, kesakitan, hati, perasaan, tubuh badan, emosi yang tidak stabil, Ayub juga coba bertanya kepada Tuhan. Ayub juga coba bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak bersikap adil terhadapnya. Kenapa? Ayub merasakan Tuhan tidak adil dalam kehidupannya. Ayub melihat Tuhan tidak adil dalam dunia, dalam pekerjaannya. Inilah yang Ayub rasakan. Namun dalam kebaikan di situ, Ayub datang kepada Tuhan. Ayub memberitahu segala kepahitan hatinya, segala apa yang ia rasa, ia curahkan kepada Tuhan, ia beritahukan kepada Tuhan, segala apa yang dia rasa di situ, saudara. Bagaimana Tuhan menjawab Ayub? Kita melihat di dalam waktu Tuhan menjawab Ayub. Kalau kita membaca kitab Ayub, kita melihat Tuhan Tuhan membawa Ayub untuk melihat segala yang Tuhan ciptakan. Betapa Tuhan menciptanya begitu teliti sekali. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan itu Tuhan tidak tahu bagaimanakah prosesnya, saudara. Ini yang Tuhan coba beritahukan kepada Ayub. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan di luar daripada bumi ini, tidak ada satupun yang tidak di dalam perhatian Tuhan. Dan jika kita melihat dalam Tuhan, sewaktu Tuhan menjawab Ayub di dalam badai, Tuhan tidak memberikan jawaban kepada Ayub mengapa ia mengizinkan iblis mencobai Ayub. Namun apa yang kita nampak, saudara, bahwa Tuhan memberitahu kita betapa Tuhan itu sangat berkuasa. Ia berdaulat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita ada, yang kita punya, semuanya itu adalah di dalam tangannya, di dalam kuasa Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada satupun yang lepas dari perhatian Tuhan. Dan satu hal yang kita pelajari dalam cerita ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang kita harus ketahui, bahwa Tuhan menjaga nyawa kita. Ia menjaga nyawa kita. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di sini, apa yang kita beritahu di sini, bahwa apa yang Tuhan beritahu kita di sini, bahwa Tuhan memberitahu kepada Ayub bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia adalah Tuhan yang berdaulat di dalam dunia ini, termasuk dalam kehidupan Ayub, termasuk segala sesuatu yang Ayub miliki, saudara. Inilah yang Tuhan beritahukan kepada Ayub. Tuhan tidak menjawab secara menjawab sepenuhnya, menjelaskan kepada Ayub mengapa bencana itu ditimpakan kepadanya. Namun satu hal yang kita ketahui, yang kita pelajari daripada kitab Ayub ini, saudara, bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu bahwa Ayub mampu mengatasi masalah ini, bahwa Ayub mampu melalui pencobaan ini. Sebab itu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Sebab itu Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia tahu bahwa Ayub mampu mengatasi masalah, mengatasi pencobaan, mengatasi duka cita, mengatasi kerugian, mengatasi kesakitan yang ia alami. Bahkan mentalnya, perasaannya ditekan, dipaksa mengakui sesuatu yang ia tidak lakukan, saudara. Bayangkan jikalau kita berada di tempat Ayub. Bayangkan, saudara, jikalau kita yang memang sudah susah ini, sudah hidup susah, tiba-tiba kita juga ditimpa bencana kesusahan.
kerugian, dirugikan orang. Sudahlah kita susah, kita ditipu lagi. Ya, kita susah, kita dirompak lagi. Sudahlah kita susah, kita dicuri-curi lagi. Ya. Bayangkan saudara. Ya, bayangkan jikalau kita seperti ini. Kehilangan seorang saja pun orang yang kita kasihi sudah sangat menyedihkan hati kita. Sukar untuk kita terima kenyataan. Bayangkan jikalau kita berada dalam keadaan Ayub. Saudara, bagaimanakah keadaan kita? Apakah yang kita harus lakukan, saudara? Ya, apa yang kita boleh pelajari di sini? Bagaimana Ayub menanggapi masalahnya? Ayub mengalami sebuah tekanan emosi, tekanan mental, ditekan, ya, ditekan oleh kesakitan, ditekan oleh istri, ditekan oleh sahabat-sahabat, ya. Ditekan oleh kerugian yang ia tanggung, kesedihan yang ia tanggung. Segala kepedihannya Ayub bawa kepada Tuhan. Ayub bergumul di dalam doanya dan Ayub memberitahu segala apa yang ia rasa. Ya. Anda pernah marah kepada Tuhan? Anda pernah merasa Tuhan tidak adil? Anda pernah merasa Tuhan jauh? Anda pernah merasa Tuhan tidak menjawab doa Anda? Anda merasa Tuhan tidak melihat Anda? Adakah Anda merasa Tuhan tidak adil? Saudara, kalau saat ini Anda punya perasaan seperti itu, datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan segala isi hatimu. Segala kepahitan, kepedihan, kerugian yang kamu rasa, ketidakadilan yang kamu rasa. Dan mintalah Tuhan menjawabnya. Percayalah saudara, hati dan pikiran kita yang gelap, yang ditumpulkan, yang kotor oleh pikiran-pikiran yang negatif, Tuhan akan jernihkan. Sehingga Tuhan akan jawab kita, sehingga kita melihat apakah rencana Tuhan, apakah pelajaran, apakah jalan penyelesaian dalam masalah yang kita hadapi. Jadi apabila kita menghadapi masalah, pencobaan yang berat dalam hidup kita, kita merasa ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, semuanya itu di dalam perhatian Tuhan. Dan tidak ada satupun di dalam hidup kita ini yang tidak Tuhan ketahui. Segala, baik kesusahan, kesenangan kita, baik segala keburukan, kebaikan yang kita lakukan, Tuhan tahu itu, Tuhan melihatnya, saudara. Dan percayalah, ya, Tuhan tahu setakat mana kemampuan kita boleh bertahan menghadapi segala masalah, persoalan, pencobaan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, apakah pelajaran yang kita pelajari di dalam renungan kita pada kali ini? Pelajaran yang kita pelajari pertama adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan yang kita pelajari di sini bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, apapun itu saudara, sungguh pun kita belum mengerti, datanglah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya. Tetap bertekun di dalam iman kita. Di dalam pengharapan kita. Kita bukan saja mau menerima kesenangan yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk di dalam kehidupan kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.